Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusan sampai Mbak. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air bagi kawan-kawan semuanya, mbak-mbak semuanya yang saat ini apabila kondisi nih masih kurang aman, gak stabil, iya, nggak stabil, atau mungkin mbak ini astagfirullahaladzim, atau mungkin mbaknya ini suasananya ini lagi tertekan, semoga semuanya dapat terhindar, amin ya robbal alamin. Ya Allah, rek kucingku kok pengganggu ae. Kita bakal mulai cerita nih. Jadi ini ada Mbak Indonesia yang belum pernah punya pengalaman kerja dimanapun. Jadi Hongkong ini menjadi tujuan pertama dia bekerja di luar negeri. Jadi wajar ketika dia belum punya pengalaman, dia ini terlalu baik, terlalu penurut kawan-kawan. Ya ini akhir dan ujungnya dia sangat tertekan. Jadi Mbak Iki pertama kali kerja di Hongkong, dapatlah dia 3 bulan. Di dalam 3 bulan ini Mbak E mengalami banyak hal, tekanan dari majikan, sampai Mbak Eki kurus kering kan kawan, menghadapi perilaku majikan. Karena selain masalah libur tidur, ini makanan juga tidak terjamin. Dia libur nih cuman memberikan pembayaran kepada agensi doang. Dan kemudian masa-masa libur itu untuk dibelanja segala kebutuhan si Mbak E. Jadi walaupun hari itu belanja itu nggak sampai 1 bulan, ini sudah habis. Jadi cuman beberapa hari sudah habis belanjaannya Mbak. Nah dia ini mau minta makanan ke majikan, tapi majikan tidak memberikan. Majikannya pokoknya pelit banget dan kui cerewet banget, tidurnya kurang. Jadi wajar ketika 3 bulan dia ini ketemu sama agensi, sampai agensinya kaget Mbak, ngelihat perubahan bentuk tubuh Mbak E ini sampai kurus kering. Yang tadinya agak berisi, gemoy karena di PT dia banyak tidur, makanan cukup, tapi ketika dia di tempat majikan ini sampai kurus kering. Ini si agensinya sampai bilang, kamu mau pindah majikan apa enggak? Tapi mbaknya itu tetap bersikukuh untuk meneruskan sampai masa habis potongan PT. Dan itu si agensi ketika sudah menawarkan itu, tapi mbaknya tetap bertahan, ya tidak bisa melakukan banyak hal. Nah yang kedua yang menurut aku kasihan banget, ternyata tidak hanya tidur kurang, kemudian majikan pelit, majikan jahat, cerewet, enggak. Mbak ini tidurnya cuman beralaskan tikar saja di lantai. Untung aja saat ini masih musim panas. Tapi kalau musim dingin kasihan banget, takutnya nanti badannya malah ngedrop, malah dianya ada apa-apa. Jadi di dalam kasus seperti ini memang bagus mbaknya mempertahankan majikan pertama dia. Karena menurut undang-undang di negara Hongkong, pertama awal kerja di negara Hongkong itu menjadi pembuktian Anda ini serius apa enggak untuk bekerja, untuk meneruskan bekerja di negara Hongkong. Jadi apapun situasi Anda di titik terburuk, Anda diharuskan untuk bertahan. Tetapi Anda bisa melakukan banyak hal untuk melakukan perlawanan kepada majikan, yaitu dengan cara Anda harus memberitahukan kondisi Anda ke imigrasi. Kemudian jika memang adanya kasus-kasus yang berbahaya, Anda bisa melaporkan ini ke labor department. Contoh Mbak E tidurnya nggak layak di lantai, beralaskan tikar, itu kan nggak layak banget kan kawan. Di dapur ada juga yang sampai di toilet, ada juga yang sampai di ruang tamu mending, tapi bagaimana yang di toilet, bagaimana yang di dapur? Ini musim panas, oke, nggak masalah, tapi bagaimana musim dingin? Ini kan membahayakan kesehatan Anda.
Jadi dalam kasus ini bisa Anda laporkan ke dua tempat. Pertama, Labor Departemen ke imigrasi, laporkan ini sebagai bentuk majikan tidak memberikan fasilitas yang layak sama sampean. Kemudian yang kedua, persoalan makanan. Anda juga bisa mengadukan kekurangan makanan Anda kepada Departemen Imigrasi dan juga tentu kepada Labor Departemen. Karena jika majikan tidak memberikan makanan yang tidak layak, itu bisa dituntutkan secara hukum. Kemudian yang ketiga, Mbak Eki kan cuman libur 1 bulan sekali untuk membayar PT tadi melalui si agensi. Secara otomatis sekalian belanja ketika dia dapat libur 1 kali. Itu pun tidak mencukupi sampai 1 bulan makanan dia. Jadi ketika dia kekurangan makanan, dia minta sama majikan, tapi majikan tidak memberikan. Majikan juga tidak mengizinkan mbaknya keluar. Takutnya mbaknya itu dipengaruhi oleh CC-CC yang sudah menjadi suhu di negara Hong Kong. Jadi dalam kasus ini majikan juga terjerat pelanggaran, yaitu tidak memberikan libur kepada mbaknya 1 minggu 1 kali. Ini bisa dituntut secara hukum dan juga bisa denda. Jadi denda nih majikan ini itu bisa mencapai maksimalnya 50.000 dolar Hong Kong ketika majikan tidak memberikan libur secara resmi 1 minggu 1 kali. Jadi harus ada dalam 1 minggu 1 kali libur, entah itu hari Senin, Selasa, Rabu ataupun hari Minggu, terserah kesepakatan Anda dan majikan Anda. Tapi kalau memang adanya pergantian hari, kan 2 hari sebelumnya harus ngomong sama CC-nya. Kalaupun tidak ngomong hari itu, Anda disuruh pagi nih Anda mau libur, kemudian jadwalnya majikan ada acara, Anda disuruh pindah hari, itu tidak diperbolehkan kan kawan. Jadi Anda bisa menuntutkan perkara ini. Oke, Anda takut untuk melakukan perlawanan, silakan tulis. Nanti kalau sewaktu-waktu dalam masa-masa Anda finish kontrak majikan Anda melakukan pemutusan kontrak kerja, berarti silakan Anda laporkan Departemen Imigrasi sebagai rekod buruk majikan terhadap PRT-nya. Dan ini mempermudah apply visa ke depannya Anda, proses visa ke depannya Anda. Yang kedua, kenapa harus labor? Karena ini untuk nuntut kasus-kasus terhadap perilaku majikan terhadap Anda. Jadi itu hal yang harus kawan-kawan ingat dan harus kawan-kawan lakukan. Jika kawan-kawan ini tetap bertahan di situ dan kemudian ingin melakukan perlawanan, kalau Anda takut ketika bekerja di situ Anda diputus kontrak, ya tunggu sampai finish kontrak baru melawan. Ini kasus pertama. Oke, kita bakal beralih ke kasus yang kedua kan kawan. Jadi ceritanya iki sama-sama baru bekerja di negara Hong Kong, tapi yang ini masih dapat 2 hari bekerja di negara Hong Kong. Yang mencerita karena curhatannya ini Mbak E yang sudah lama bekerja di negara Hong Kong. Biasanya ada nih satu keluarga atau teman Anda lah yang pengen bekerja ke negara Hong Kong, ngelihat kesuksesan Anda. Ya sama seperti ini adik ini. Melihat kesuksesan Mbak E yang bekerja di negara Hong Kong, akhirnya dia tuh tergiur bekerja di negara Hong Kong. Tapi nasib ini rodok nggak api. Karena ketika dia bekerja selama 2 hari di majikannya, 1 hari cuma dikasih 1 bungkus mie kan kawan. Jadi selain permasalahan makan yang nggak layak, 1 hari cuma dikasih 1 bungkus. Intinya pagi, siang itu cuma 1 mie aja, nggak ada sarapan nih. Bahkan bisa jadi malam pun itu juga tidak dikasih nasi. Terus yang paling parah Mbak adik Eiki kerja selesainya jam 2, terus nanti bangunnya jam 5 kan kawan. Jadi kerjanya dia itu overtime ya. Nah oke. Jadi yang menjadi pertanyaan Mbak E, gimana sih solusinya kasus adik E? Jadi di sini saya cuma menyarankan sama Mbak E ini
untuk menghandle adike. Salah satunya adalah adiknya sampean itu harus minta makan sama majikan, karena itu menjadi tanggung jawab majikan. Contoh, adik sampean surun minta 1 hari itu harus majikan menyediakan sarapan, kemudian nasi dan juga mie. Ini yang pertama, minta dulu makanan yang cukup. Oke, ini yang kedua, adik sampean ini ajarin bagaimana cara meminta rehat yang cukup. Atau mungkin ini kan baru pertama kali masuk majikan ya, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ini mungkin tidurnya nggak cukup. Bisa saja majikan itu banyak kerjaan, sehingga mereka ini nyentereng Anda di awal-awal aja. Mungkin seminggu itu bisa normal lagi, tetapi jika dalam seminggu adik sampean ini tidurnya tetap nggak cukup, secara otomatis ini yang jadi masalah adalah majikannya adik sampean. Intinya majikan ini memang dengan sengaja membuat adik sampean tidak tidur dengan cukup. Jadi kalau sudah begitu berarti adik sampean harus minta bantuan agensi. Coba nanti setelah minta bantuan agensi untuk bicara tentang hal seperti ini, apakah agensi itu membantu atau memang sudah dibantu sama agensi tapi tidak ada perlu perubahan. Majikan seperti itu. Jadi lihat aja. Tetapi dampaknya biasanya ini majikan lebih nyentereng adik sampean atau mungkin terjadinya pemutusan kontrak kerja. Jadi pandai-pandainya adik sampean harus berada di situasi mana dan tahu situasinya agar dampaknya ini tidak pada pemutusan kontrak kerja. Dan yang paling utama adalah bagaimana tentang bahasa. Bahasa itu penting untuk minta hak adik sampean. Terusnya lagi Anda ajarin bagaimana tentang undang-undang di negara Hong Kong. Masalah makan itu adalah tanggung jawab majikan. Kalau tidak ada makanan tidak diberikan, maka majikan harus wajib memberikan uang makan sebesar ini loh. Dan jika uang makan nggak dikasih, makan pun juga nggak kasih, itu pelanggaran, bisa dituntut secara hukum dan juga bisa didenda secara materi. Kemudian yang kedua, tidur nggak cukup itu juga bisa dilaporkan kepada Departemen Imigrasi maupun kepada imigrasi. Harus ada laporan ke imigrasi, itu penting sekali. Kalau majikan tetap tidak memberikan tidur yang cukup, itu kan namanya overtime. Kalau sampai overtime kerjanya itu juga melanggar aturan di negara Hong Kong, bisa dituntut secara hukum dan juga denda kawan. Semoga dengan pembahasan 2 kasus ini menjadi manfaat bagi kita semuanya nggih. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayang, kita balik sayang.